Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Foris kali ini banyak orang karena berbeda konsep. Jadi tema malam ini adalah pemuda dan politik. Dan mungkin orang akan pengen sampaikan ke teman-teman semua, para pendengar Foris Palajan, bagaimana anak muda itu atau apa yang harus disiapkan oleh anak muda dalam dunia politik. Mungkin Ian pernah di dunia kampus, Sahir juga pernah di dunia kampus, yang Ronga sampai saat ini masih di dunia kampus. Iya, Karena masih semester yang taruh tahu berapa belas? 11 masih dan KRS KRS masih kesan juga KRS. Jadi ini ada beberapa pandangan sebagai alumni, juga yang pernah di kampus sebagai bukan alumni, kalau di gerakan pernah ada alumni iya, dan orang yang berkiprah di pergerakan mahasiswa. Sebenarnya menarik kalaupun tema ini dibahas karena tentunya setelah ada kisruh di negara tentang bagaimana kiprah anak muda, tapi ada yang membahas instan atau tidak instan. Nggak kayaknya mulai menarik kalau dipakai instan inter instan. Memang siapa? Karena bermasalah dengan kata instan inter instan. kita mau bahas soal ya yang instan-instan, anak muda yang instan-instan dalam terjun dalam dunia politik. Nah, seharusnya anak muda yang apa? Yang harus maju di dunia politik itu yang bagaimana sih? Apakah dia memiliki pengalaman memimpin ataukah dia pernah di mahasiswa itu berkecimpung di dunia organisasi ataukah dia punya hasrat atau naluri keinginan politik, ya bisa maju karena kebebasan orang yang di atas 17 undang-undang pemilu bilang ya dia berhak memilih dan dipilih. Nah, terus tolong bikin segmentasi dan dia harus memiliki track record, pengalaman. Itu untuk apa? Standarisasi itu untuk apa? Ya, kalau saya sih, kalau berbicara tentang anak muda, ya, orang tidak bisa pungkiri persoalan perjalanan bangsa Indonesia ini kan terlepas dari perjuangan anak muda. Mulai dari perjuangan Soekarno, itu pergerakan Budi Utomo sampai Trias Dengklok, sampai di 98 ini juga pergerakan anak muda terkait dengan kisruh di bangsa Indonesia ini. Makanya hari ini momentum 2024 ketika anak muda maju, kaget karena anak muda tetap ada dalam sendi-sendi itu. Makanya kalau saya tinggal kita mengukur saja. Sekarang memang ada anak-anak muda yang berpendidikan, tapi apakah gagasan anak muda sekarang seperti anak muda yang di tahun sebelumnya atau tidak? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar untuk kita bahas. Jadi kita pilih dulu anak muda yang mana nanti yang nanti kita dorong. Tidak semerta-merta kita langsung pilih anak muda yang ini harus kita pilih karena berpikir persoalan keluarga, Iya. atau orang dekat begitu. Ya, tapi kan politik juga begitu. Politik juga kan misalnya hari ini kalau misalnya saudara naik dan lain sebagainya, itu kan pasti punya feel Ya. memilih. Jadi ini sebagai bentuk pendidikan politik. Jadi kita cuma memberikan gambaran umum kepada para penonton setia di Polres Palajan biar lebih jeli lagi untuk memilih anak muda yang mana. Mungkin saya Tapi dari begini, maksudnya oke, mungkin kamu semua akan sepakat bahwa anak muda harus melek politik. Segala hal itu pasti bersentuhan dengan keputusan-keputusan politik. Isu yang kamu pernah dengar, maju kepala daerah, maju ini, itu levelnya ada. Dia harus siapkan sekian-sekian. Yang anak muda yang sekarang siap maju karena sesuatu yang dia bawa, gagasan apa yang dia bawa. Dia lama berkontribusi di masyarakat di level yang mana. Ya Ronga saja kuliah sampai sekarang belum habis kapan? Berarti saya belum bisa nikah gitu. Kan pendidikan belum habis. Oke, kalau gitu kasih di Mas Rian sudah. Pandangannya apa yang akan bawa? Saya ini hari ini dapat lihat kayak ya begitu sudah. Ya, Jadi sekarang ini kan yang jelas di antara tong semua, nggak bisa ada KRS yang belum isi. jadi saya mau bercerita nih ada rasa beban gitu. Persiapan semester ke belum? Ada pusing nih. Mendengar Foris di Foris ini bahwa terbiasakan baca cerita politik itu bukan langsung cerita politik praktis. Setidaknya dia tahu tentang isu-isu politik itu lebih menarik kayaknya. Kayak begitu. Apalagi Ternate. Ternate itu ya orang Maluku Utara bilang terasnya Maluku Utara itu Ternate. Komunitas tumbuh hidup itu anak muda di Ternate dibanding kabupaten kota yang lain tanpa harus mengecilkan orang.
Karena sentral aktivitas, sentral yang lain-lain di kota Ternate. Iya, kalau menurut pengamatan saya itu sebagian anak muda yang kita lihat secara latar belakang pendidikan dan keterlibatan di organisasi-organisasi besar, komunitas bahkan itu sebagian itu alergi terhadap politik. Makanya ketika di momentum politik ini di 2024 ini itu kadang muncul karena mau respect terkait dengan momentum ini. Pertanyaannya ada apa dengan momentum politik di 2000? Karena yang terlibat full bahkan mencalonkan diri ini orang-orang yang memang itu bisa ukur secara jejak karirnya, orang cara terlibat full di beberapa pergerakan itu. Tapi dong siap ketika ditunjuk untuk maju sebagai caleg legislatif, dong siap. Berarti ini bukan persoalan salah siapa, tapi sebagian yang tidak ada kesadaran terkait dengan politik saja. Ya, kalau saya merespon dulu nih dari Bang saya tadi soal anak muda yang alergi terhadap politik. Nah, saya justru di awal-awal semester 3 sampai 6 pun hal yang sama ketika terlalu bergelut dalam dunia pergerakan, sering alergi terhadap politik. Nah, pasca dari saya berproses di dunia kampus, bahkan terlibat dalam kontestasi politik di kampus. Nah, saya tahu betul bahwa ya segala hal itu ya diputuskan di level-level politik. Nah, inilah yang membuat saya sadar bahwa kenapa saya harus pertahankan bahwa dalam seluruh ruang parlemen ini harus diisi oleh kawan-kawan aktivis. Nah, salah satunya adalah yang pertama dia punya pengalaman yang banyak di situ. Selain pengalaman dalam berorganisasi, yang paling poin terpenting adalah dia tahu betul bagaimana kasus atau permasalahan yang ada di lingkar masyarakat gitu. Nah, karena dia punya keilmuan tentang advokasi dan investigasi. Nah, ini yang membuat saya secara personal punya semangat itu. Nah, saya juga salah satu punya impian yang kelak nanti akan menjadi politisi di situ. Nah, Tapi pada kalau saat cuma pengalaman investigasi, advokasi, yang lagi apa, yang pengen dibahas itu gagasan yang dibawa sebenarnya. Karena dia akan bersentuhan, berhadap-hadapan dengan kepentingan lebih besar, kepentingan partai, kepentingan kelompok di partai. Yang selama ini yang tolong dengar, sekarang kan sudah ada contoh aktivis 98 yang maju ke parlemen, dia akhir-akhir ini akan bercerita pada satu level kepentingan di partai. Jadi bagaimana kepentingan itu dibawa di parlemen. Karena gagasan yang kalau cuma pengalaman, kamu semua kenal aktivis 98 yang ada di parlemen, DPR RI, iya, kurang apa misalnya Budiman Sujatmiko, kurang apa sebenarnya Fahri Hamzah, kurang apa sebenarnya Adrian Apitupulu, masih banyak lagi para aktivis 98 yang berkiprah di dunia politik. Itu kalau kamu orang Ternate bilang itu jenderal semua itu. jenderal ya. Menarik. Nah, tapi maksudnya yang saat ini di 2024, orang punya gagasan, orang tadi di level di DPR RI, di parlemen terus punya gagasan. Yang sekarang, kamu mau lihat yang baru di 2024 nanti, gagasan yang membawa apa? Dan gagasan itu bukan hanya serta-merta keinginan lewat visi misi yang itu orang lain bikin gitu. Yang harus dia muncul dari dia sendiri. Jadi paling terhadap kemana pemuda, kamu semua bersepakat dengan hak politik yang dia punya, boleh maju, bisa, itu hak politiknya. Karena di atas 17 dia bisa dipilih dan memilih. Instrumennya adalah partai. Nah sekarang orang masuk ke partai, dia masih punya idealis untuk bawa gagasan itu ke terada. Iya, sebenarnya tadi yang saya maksud tentang aktivis yang segala pengalaman yang dia lalui. Nah, kenapa harus diberikan ruang pada posisi politik di 2004? Nah, karena kita bisa identifikasi itu aktivis-aktivis yang benar-benar ansi memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, kan banyak nih anak muda di kota Ternate nih, yang misalkan saya ambil salah satu contoh di selatan lah, Bung Yayo ya, Bung Ya. Yayo. Ya. Nah, ini kan secara record dan juga uh, politik gagasannya kan bagus tuh. Nah, kita bisa melihat inilah salah satu cerminan aktivis yang layak bisa memimpin segala aspirasi rakyat nanti di parlemen. Oh ya, percaya kalau di DPR RI itu, di DPR provinsi itu ada Bung Sukri Ali, ada Alan Kubais, ada Malik Selia, ada Abang Ya, Daud, ada beberapa aktivis yang itu sudah berkiprah di
politik praktis. Nah, tapi saya kan percaya dia punya gagasan. Nah, yang sekarang yang tolong bicarakan dia masuk lebih ke dalam, itu misalnya satu langkah pragmatis karena dia punya modal, dengan teman-teman aktivis yang hanya punya sebatas akses yang dia punya itu pertemanan, akses yang dia punya itu perkawanan waktu di jalan, akses yang dia punya itu misalnya waktu dia turun investigasi masih jadi mahasiswa, modal sosial yang pernah dia bikin misalnya. Nah, level itu saja dengan level masyarakat yang pragmatis kayak begini, bagaimana dia masih berkomitmen maju, bagaimana dia masih berkomitmen untuk bawa isu itu ke sana di parlemen. Saya kira Bang Saya Roland, kalau saya oh itu iya, dalam pandangan saya agak susah ketika isu-isu kerakyatan ini tidak sampai diakomodir di wilayah-wilayah parlemen, karena ini juga ada ruang partai politik di sini. ya, Nah, maksud saya ketika partai politik ini dipenuhi dengan anak muda yakin dan percaya, pasti bisa aspirasi-aspirasi rakyat yang itu menyangkut dengan hajat hidup yang banyak tetap terkesampaian. Kalau partai politik ini dipenuhi oleh anak-anak muda dengan misi yang sama, kayak PSI begitu. ya Bisa. karena bisa. Oh, kayaknya Ya, untuk semua bersepakat anak muda, tapi tarik seinstan itu. ya. cocok. Untuk Dan semua bagi bersepakat, saya, Sebenarnya Ronga ini sudah berpartai atau belum? belum. dia masih mau. Kalau saya kan dari tadi ini kan selalu memojokkan saya sebagai mahasiswa. Oh. Saya merasa gitu. Nah, makanya saya harus punya Sebenarnya itu bukan pojok. Faktanya, ngana masih si kares. Itu satu. Cuma maksudnya ide dari mahasiswa melihat misalnya ada senior, ada anak muda, ada beberapa angkatan di atas yang maju politik. Di level mahasiswa yang masih aktif, misalnya baca Rita ini, lihat dong bagaimana. Nah, kalau kita sih agak berbeda ya. Hmm. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Ugi tadi. Bahwa jika hari ini kalau saja di parlemen itu banyak sekali anak muda, dikuasai oleh anak muda, maka yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi dengan Bukan persoalan parlemennya, tapi partai politiknya. oke. Kendali Makanya- partai politik sekarang ini terkadang dipegang oleh orang-orang yang punya modal besar. Ketika modal ini dikeluarkan untuk beberapa caleg-caleg dan bertarung dan lolos, maka mau tidak mau modal itu harus dikembalikan dulu. Makanya kepentingan rakyat itu dulu dikesampingkan. Makanya kalau saya, partai politik ini dipegang oleh anak-anak muda yang masih punya idealis dan punya gagasan terkait dengan kepedulian besar terhadap masyarakat. Biar misi besar tadi itu terkesampaian di parlemen nanti ketika terpilih dan sebagainya. Biar partai politik itu tidak mengontrol lebih begitu. hari ini kalau kita melihat kalau kita lihat hari ini partai yang coba dibangun ini istilah kawan-kawan gerakan itu adalah partai burjuasi. Ya, Ya. Iya kan? ini benar. Partai yang memang tidak lahir dari rahim para petani, Iya. partai yang tidak lahir dari kaum miskin kota dan lain sebagainya itu. Tapi partai yang dibangun ini adalah partai yang lahir dari orang-orang penguasa atau pengusaha. Kayak ya bisa bilang kayak ketua-ketua partai hari ini yang ada di Indonesia ini kan semuanya pengusaha. Bahkan siapa? Kaisang pun seorang pengusaha. Artinya mereka yang bergabung dengan partai itu tidak bisa kita mengatakan adalah representasi dari masyarakat. Yang mereka mengutamakan itu adalah bagaimana kepentingan mereka, kepentingan oligarki mereka, kepentingan sekelompok mereka. Nah, anak muda harus bisa mewujudkan satu partai alternatif untuk bisa melawan partai-partai burjuasi itu. Nah, itu yang kita juga ingin sampaikan itu, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Che Guevara. Dia kan pernah bilang tuh, anak muda tuh tinggal dua saja, melatih diri melawan kemapanan, dan yang kedua itu adalah melatih diri untuk melawan penindasan. Nah, semangat-semangat ini harus melekat di anak muda. Jadi karena orang sampai sejauh ini saya itu masih belum percaya partai-partai yang ada di Indonesia. Saya masih partai buruh. iya, partai buruh pun saya tidak mempercayai, karena kayak ya ketua partai buruh yang berkompromi dengan partai-partai yang lain yang memang Tapi di partai akan ada koalisi, akan ada ya istilahnya negosiasi. Kalau misalnya semua hal
Murni alergi misalnya, karena partai dia harus berdiri sendiri. Iya. Jadi misalnya, oke secara idealis partai dia akan berdiri, dia akan kokoh, tapi setelah misalnya dia memiliki kekuasaan, dia harus berkoalisi. Polisi. Dan itu dia harus menentukan sikap polisi. Iya. Jadi tidak bisa. Yang kedua, persyaratan pembentukan partai itu orang secara undang-undang menyebutkan persyaratannya dia harus bentuk cabang atau dia bentuk apa istilahnya di DPD itu minimal ada sekitar berapa puluh persen dari taraf nasional di level provinsi, di level kabupaten sekian persen, dan dia punya anak ranting sampai ke level kecamatan sekian persen. Itu persyaratan dan itu tidak bisa membutuhkan konsep, itu membutuhkan kemampuan finansial. Iya. Jadi tidak bisa langsung serta-merta menjustifikasi bahwa semua partai yang dibentuk itu berjuasi dalam tanda petik. Berjuasi yang kalau dia pemilik modal, misalnya partai buruh lah begitu, misalnya. Dari mana dia membentuk konsepsi kepengurusan? Nah ini harus dilihat secara data, secara fakta. Bahwa cara undang-undang membentuk persyaratan saja sudah langsung membentukkan diiming-iming di belakang imajinasinya seakan ada modal. Dia membiayai itu partai. Iya, tapi kalau saya melihat soal partai buruh ya, pembentukan partai buruh, nah dia berbeda dengan partai-partai yang lain. Karena partai-partai yang lain untuk membentuk partai itu kan menggunakan modal pengusaha. Nah, kalau partai buruh itu dia lahir atas dasar seperti iuran para apa buruh kemudian. Semua partai ada iuran. Iya, tapi artinya kalau partai buruh kan iurannya dari petani, dari kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok nelayan. Ada data. Iya, bisa dilihat soal bagaimana sejarah pembentukan dari partai buruh itu. Nah, dia berbeda dengan partai-partai kayak PDIP dan beberapa partai yang lain. Yang memang pembentukan partainya adalah segelintir pengusaha yang memang punya bayangan yang besar kalau bisa duduk di parlemen atau di kekuasaan yang lebih tinggi kayak presiden, nanti bisa menitipkan kepentingan-kepentingan dari Kalau kelompok-kelompok itu. sejarah partai gitu. Itu Tom pernah ada di tahun 65 pemilu pertama, PNI urusan pertama, terus ada beberapa Masumi dan kawan-kawan, PKI juga masuk 5 besar. Iya. Ada beberapa partai-partai dengan pembasisan yang jelas, dengan PNI, Makainismenya dan lain-lain sebagainya. Dan dia belakangan, pasca reformasi, setelah demokrasi itu dia berubah di Indonesia, konteks ke bawahnya pragmatisme main setelah itu. Nah, konteks ini yang akan membahas di anak muda politik 2024. Jadi kalau misalnya tuh mau lihat ke belakang sampai bagaimana membentukkan partai, itu sulit menjawab. Ya. Bagaimana modal Bagi saya tidak sulit. Nah, saya begini soal benar tadi yang Bang Edi sampaikan bahwa berapa sih ketika dia nanti terpilih di parlemen sekian persennya ke partai, bahkan kepentingan rakyat terabaikan di situ. Nah, bagi saya kita belum terlalu tahu nih mengidentifikasi hal-hal yang menyangkut dengan persennya partai, persennya ke rakyat selaku dia sebagai anggota legislatif. Nah, bagi saya masih bicara bagaimana dia sosok seorang aktor ini yang nanti didorong oleh teman-teman sekalian untuk di parlemen. Nah, bukan berarti apa yang kita dorong lalu melepaskan diri saja. Kita tetap mengontrol dia dari sisi kebijakannya, dari sisi bagaimana kepentingan terhadap rakyatnya. Nah, sesuai dengan komitmen ketika kita membawa dia ke parlemen. Dan bukan berarti tidak mengkritik ketika dia terpilih sebagai anggota legislatif. Kita tetap membangun kritikan. Nah, ini sebagai bahan untuk sama-sama mengevaluasi, bukan hanya dia sebagai personal legislatif, tidak, tapi sebagai tim yang mendorong ke depan. Misalkan kita hari ini di momentum 2024, tapi siapa yang nanti akan kita dorong ke parlemen? Nah, ini menjadi satu contoh kita sama-sama kerja solidaritas dalam tim. Nah, tim sukses atau tim apa? Nah, bisa jadi Harus tim sukses. berkonkret lah. Bisa jadi tim sukses. Misalkan di HIRI ada satu kandidat A misalkan. Nah, ini kan ya bisa diiming-iming kok. Dia dari sekian banyak anggota, calon anggota DPR di pulau yang punya kapasitas dan politik gagasan di situ. Yang bagi saya secara personal juga layak dia sebagai anggota legislatif. Nah, tergantung kerja tim siapa saja yang terlibat sama itu. Siap, baru kan level masyarakat, mudah-mudahan kecerdasan
memilih, dasar alasan memilihnya itu ada. Karena tetap bisa nafikan sekarang masalah pemilu adalah bagaimana politik uang main di bawah. Dan ini politik gagasan tantangan salah satunya. Mungkin minim literasi, mungkin minim pendidikan politik dari partai. Tapi ya mau dan tak mau, partai menjadi instrumen utama orang untuk berpolitik. Secara ada level lain, Tom pernah membahas undang-undang membuka ruang tentang kontestasi independen, tapi independen itu mati hanya pada level presiden dan gubernur dan bupati, wali kota gitu. Tapi level parlemen harus diisi oleh partai politik, anggota partai politik, gitu, bukan petugas. Karena isu petugas di Indonesia tambah seksi setelah ada kisru nasional dengan petugas partai itu. Jadi kalau misalnya politik gagasan yang Tom bikin misalnya sampai saat ini dia akan berhadapan, dia akan kontrak di level bawah dengan kandidat calon yang punya modal, uang. Mau dan tak mau. Iya sekarang yang jadi fakta di lapangan itu. Iya. Misalnya Anda bentuk tim dan lain sebagainya. Akan ada operasionalnya, tapi bukan berarti maintenance-nya sampai ke level suara itu adalah level uang yang main. Tapi maintenance untuk dia berjalan, partai itu jalan secara tim, secara yang lain, pemenangan dan sebagainya, itu pasti punya maintenance. Punya cost politik lah. Pas Bukan politik cost, tapi cost politik. many ya, many. Gitu. Nah, konteks ini yang kemudian ya sebagian merasa diri mending kumpul modal dulu baru maju. Nah, itu paradigma yang bagi saya bahaya juga karena cuma mematri di dalam kepala bahwa politik harus butuh uang. Itu yang saya kurang setuju dari situ. Tidak, kita punya mental aja udah cukup untuk bertarung dalam kompetisi politik nanti. Kan yang kerja kan bukan personal dia sebagai anggota legislatif, tapi kan kerja tim kan sama. Tapi pada prinsipnya misalnya kayak Rongga, bagaimana sih kalau misalnya level teman-teman pergerakan harus bergabung secara partai politik atau bergabung di partai politik? Memang sepragmatis itu pandangan bahwa yang bergabung ke politik langsung oh dia secara idealis. Iya, pandangan-pandangan itu kan sampai sejauh ini saya masih melihat kawan-kawan Tapi itu pergerakan. bukan alergi politik. Ya ada sebagian alergi sih, alergi terhadap politik. Karena kalau contoh tadi menyinggung soal aktivis 98. Nah, di aktivis 98 itu tidak secara keseluruhan aktivis 98 itu bergabung terhadap partai politik. Masih banyak aktivis 98 yang masih memilih jalur non parlemen. Artinya bahwa bisa mungkin idealis itu masih tertanam ya di dalam diri mereka sehingga mereka masih meyakini bahwa oh iya kalau kita mau berjuang soal kepentingan masyarakat tidak tidak selamanya ke parlemen, bisa melalui jalur-jalur jalanan dengan Yang masuk parlemen ini juga bukan berarti dorang tak punya idealis kan, juga memperjuangkan terkait dengan hak rakyat juga. iya, tapi kalau sudah masuk ke parlemen saya meyakini bahwa ketika mereka sudah masuk di parlemen saya meyakini mereka idealis mereka sudah tergadaikan. Contohnya 98 kayak Budiman Sujatmiko salah satu contoh ya. Nah, kita tahu bahwa salah satu pelopor di 98 itu adalah Budiman Sujatmiko. Tapi ketika terjun di dalam parlemen, apa? Ada gagasan besar yang juga Iya. Iya, memang tawarkan. betul, memang betul. Yang Makanya ini dulunya dia berkuar-kuar mengenai dengan penangkapan salah satu kandidat presiden, tetapi akhirnya apa? Dia dia terjerumus dengan berkompromi dengan salah satu kandidat yang merupakan salah satu pelaku pelanggaran HAM. Tapi Nah. saya begini, kalau di level itu sampai di kalangan saya kayak Bertolt Brecht itu dia bilang sastrawan yang Jerman lah. Mungkin teman-teman mau tahu. Buta yang paling parah itu adalah buta politik. Karena dia tak pernah akan sadar tentang semua sendi kehidupannya itu diselesaikan secara keputusan politik. Nah, kalau misalnya alergi ini masih dipertahankan atau masih ada di level bawah, berarti kan akan ada jalan alternatif. Sedangkan undang-undang hanya memberikan satu jalan, yaitu partai politik. Jadi selama itu masih belum ada, dan jalan alternatif itu masih menjadi bagian yang agak sulit, dan jalan non-parlemen itu masih menjadi sebuah keniscayaan misalnya dalam pandangan ke depan,
ya akan sulit, bertolak belakang terus itu. Jadi bagaimana pandangan itu? Negara hanya memberikan ruang dalam parlemen itu melalui instrumen politik, Hmm. partai. Dan tadi Bung Roma yang saya sampaikan, saya juga hal yang sama ketika di level mahasiswa, alergi dan bahkan kuat menjustifikasi orang-orang yang terlibat ke situ, sekalipun latar belakangnya aktivis. Tapi saya menyadari hal itu, bahwa segala hal yang tadi saya sampaikan, Abang Sah gitu sampaikan, nah kita tidak bisa terlepas dari instrumen politik, karena satu-satu jalannya ya situ negara membuka ruang. Nah paling tidak, nah kita kan misalkan Bang Ronga yang selalu bicara politik, menjadi contoh kawan-kawan aktivis 98. Nah, kan tidak semua tuh, ada kawan-kawan aktivis yang ya, terlibat di berkompromi dengan oligarki yang ada di daerah. Bahkan Budiman Sujatmiko dalam secara ya terlepas dari ada hal-hal lain, hal positif yang dipikirkan saat ini adalah undang-undang desa. Undang-undang desa. Artinya ada kontribusi secara konsep gagasan. Makanya kurang justifikasi. Kalau saya tuh masih mempertahankan ya, saya masih mempertahankan bahwa tidak semuanya untuk membuat satu perubahan itu harus ke parlemen. Makanya non parlemen ini eh, meskipun lama ya untuk mencapai tuntutan-tuntutan dari kebutuhan masyarakat, tetapi idealisme yang masih tertanam di sebagian anak muda ini masih meyakini selama hari ini kalau memang partai borjuasi masih berkuasa, maka yakin dan percaya anak muda seidealis dan sekuat apapun gagasan maupun mentalitas dia yang dia bawa ke parlemen akan tunduk terhadap pemilik-pemilik partai borjuasi. Nah, kayak Budiman Sujatmiko. Jadi saya Kan yang berkoalisi dengan partai dalam tanda petik yang di sana, kan hanya ada Bang Fahri Hamzah. ya maksud saya tuh gini, seidealisnya mereka pada waktu 98 itu. Bahkan kan yang misalnya aktivis apa ada saya tadi sebut semua ya, misalnya ada sementara yang maju capres, ada Anies, Iya. ya kan? Ada Caimin. Hmm. Nah, yang aktivis kayak ada Ganjar. Itu juga aktivis. Gitu. Tapi tuh cuma berhenti sampai di situ karena ada hal-hal yang instan di dalam caleg, dalam capres. Itu ntar akan bicara sampai ke jurang itu. Meskipun saya tahu dalam kepala pasti bicara wakil. Ya tergantung paman lah. Ya kalau saya tergantung seberapa banyak anak muda untuk tampil di ruang politik. Kalau macam ruang politik ini didominasi anak muda, yakin dan percaya perubahan dan aspirasi-aspirasi rakyat akan terkesampaian, akan terjawab. Jadi istilah sederhana begini, negara ini hancur bukan karena banyaknya orang jahat. Ini konsep pada umumnya. Negara ini hancur bukan karena banyak orang jahat, tapi karena terlalu banyak orang baik yang terlalu diam. Ya. Oke. Orang idealis ini terlalu diam dan berkompetisi dari wilayah-wilayah luar. Nah itu bagi saya itu subjektif. Itu subjektif. Karena begini, Ini pendatang mana? kawan-kawan yang digerakkan ya istilahnya gerakan kiri lah, ya kan? Tahu? Ada kanan. Iya, ada kanan ada kiri. Kalau kanan kan di parlemen begitu. Jadi bukan kawan-kawan yang di bagian gerakan ini mereka diam, tidak, tapi mereka punya metode yang berbeda untuk bagaimana mendorong kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi jangan menggunakan satu narasi yang memang beranggapan bahwa kawan-kawan yang idealis ini terlalu banyak diam. Jadi negara ini hancur karena kawan-kawan yang baik atau yang idealis ini dia tidak bisa. Kalau bagi saya begitu, karena pasti saya meyakini bahwa ada metode-metode lain untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Metode lain itu yang tentu. Kira-kira metode apa yang dipakai kawan-kawan yang tidak masuk dalam ranah-ranah parlemen? Nah bisa dengan menggunakan metode jalanan, menyampaikan, membuat propaganda, membuat semacam apa ya, ya membangun literasi-literasi untuk membangun kesadaran terhadap masyarakat, untuk bagaimana menjelaskan terhadap masyarakat bahwa mereka yang berada di dalam parlemen itu belum tentu menjadi satu representasi dari masyarakat. Nah, metode lain yang dimaksud ini adalah
kan sudah dibuktikan waktu 98 ketika kawan-kawan sudah tidak mempercayai Soeharto pada masa itu. Nah, mereka menggunakan dalam metode jalanan untuk bagaimana merombak satu sistem yang memang sangat otoriter pada waktu itu. Nah, otoriter itulah satu keberhasilan ya, meskipun tidak satu keberhasilan secara sepenuhnya ya, tapi kita harus mensyukuri itu. Makanya saya bilang gini, oke lah, memang tadi kalau kata bangsa tadi, apapun di dalam kehidupan kita pasti membutuhkan politik. Memang betul. Tetapi saya melihat bahwa tidak selamanya kita dapat membuat perubahan itu melalui parlemen. Di jalanan juga kita bisa membuat perubahan. Contoh kawan-kawan yang dari kiri, sekerumpulan anak pemuda yang memang sudah berulang kali ya menyuarakan terkait dengan satu masalah, yaitu soal pelabuhan Hiri. Bahkan puluhan kali lah. Nah, metode jalanan ini digunakan oleh anak muda untuk bagaimana membuat mendorong agar pemerintah terkait itu membuat pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat Hiri. Dan itu kita sudah melihat tanda-tanda keberhasilan. Jadi semua kebijakan itu tidak selama-lamanya kita bergantung terhadap partai politik atau terhadap parlemen. Mungkin begitu kalau pandangan saya. Ini Bung, kalau Bung bicara gerakan kan Melaka pun demikian menyampaikan. Gerakan itu tidak semena-mena di level ekstra parlemen. Ada juga kan gerakan parlemen. Nah, dua Iya, itu iya. tidak bisa terlepas pisahkan. Sekalipun kita bicara tentang keberhasilan kawan-kawan aktivis 98, kan ada Amin Rais juga kan di dalam. Nah, ini sebagai sampel dan tidak semua. Misalkan dari Magahiri pun demikian yang tadi disampaikan. Kan ada politik kebijakan di situ. Sekalipun kita bersorak ria di jalanan, tapi ya punya sentuhan politik kebijakan di parlemen lah. Penganggaran misalkan. Nah, ini kok tidak bisa dilimpahkan. Sekalipun orang bersorak ria di jalan, tapi kalau tidak punya politik kebijakan di dalam ruang parlemen, kok tidak berhasil. Nah, ini yang perlu diingat. Bagi saya begitu. Saya masih tidak mensepakati ya apa yang disampaikan oleh Bung Rian tadi. Karena begini, bagi saya melihat bahwa merubah kebijakan itu bisa juga dengan gerakan-gerakan yang dibangun oleh kaum gerakan ya. Nah, itu sudah menjadi bukti nyata. Kalau saya melihat ini narasi yang coba dibangun oleh Bung Rian ini adalah satu narasi yang sangat penuh dengan pesimis. Bahwa Di sini. tidak meyakini bahwa gerakan rakyat atau gerakan pemuda yang agak revolusioner ini melalui jalanan itu tidak mampu merubah satu kebijakan yang ada di dalam. Kalau dalam teori sistem begini, kalau dalam teori sistem itu ada input, ada pressure group, ada interest group. Pressure group itu adalah kelompok penekan, teman-teman ekstra, dan teman-teman interest group adalah teman-teman kelompok kepentingan. Kepentingan ini banyak dalam kepentingan. Misalnya ada pengusaha, misalnya juga ada masyarakat, dan juga ada beberapa orang yang berkepentingan dalam sistem politik. Dan itu main di dalam. Nanti outcome-nya keluar sebagai apa dalam bentuk keputusan atau kebijakan. Jadi itu lumrah, sunnah main, bahwa penting adanya ada ekstra parlemen untuk menjadi kelompok penekan, menjadi kontrol terhadap negara, untuk menjaga kekuasaan. Bahwa tidak semena-mena berkuasa atau melakukan kebijakan atas dasar kepentingannya. Jadi pressure group dalam sistem politik itu sangat dibutuhkan. Tapi dia tidak bisa menjadi jalan satu-satunya untuk merubah, mencapai istilahnya bahwa hasil dari sebuah pergerakan itu tak hanya bayang-bayang. Dan dia bukan jalan satu-satunya, pressure group itu. Karena harus ada kepentingan interest group yang main ke dalam, bicara tentang kedepannya lewat parlemen. Karena bayang-bayang yang lain, kalaupun pressure group hanya main ekstra, itu berarti semua keputusan yang diambil tanpa dasar, karena perwakilan itu misalnya orang, satu anggota dewan itu mewakili suara yang terpilih ke sana. Berarti satu suara yang dikeluarkan itu mewakili basis yang memilihnya. Makanya aspek keterwakilan itu. Jadi keterpilihannya dia di sana atas dasar keterwakilan suara yang dia bawa sampai ke satu kursi itu. Nah, itu konsep demokrasi. Karena kalau misalnya itu mau bicara dia terpilih atas dasar apa, ya sudah, tuh akan bicara jauh tentang bagaimana konsep demokrasi. Begitu. Jadi itu secara teoretik
dalam sistem politik itu juga sudah diatur. Ya. Aturnya bahwa ada cara mainnya, Baik. ada interest group, ada pressure group. Yang pressure group itu ya extra parlemen itu. Teman-teman mahasiswa yang asumsi dasarnya bahwa agent of control, agent of change, dengan berbagai macam konteks mainnya. Kita akan mengakhiri Iya. di sesi dan kita akan berjumpa di sesi-sesi yang berikut. Tetap Sesi berikut. mengikuti Foris Falajan dan tetap setia terhadap Foris Falajan seperti kalian setia sama kekasih kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.